wabarakatuh. Hai teman Candaria pemirsa Doho TV, senang sekali hari ini bertemu saya kembali Rati Kusuma Dewi di acara Candaria Cerita dan Rahasia Wanita, di mana setiap minggu kita akan membahas tentang isu wanita modern dan kita akan menghadirkan bintang tamu yang luar biasa yang bisa menginspirasi dan berbagi cerita untuk pemberdayaan perempuan. Dan siapakah bintang tamu kita pada pagi hari ini? Saya senang banget nih pemirsa Doho TV karena beliau adalah sosok yang sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri, Bu. Ya, Bu Nana, selamat datang di Candaria dan di Doho TV. Mungkin Bu Nana bisa menyapa dulu nih pemirsa Doho TV yang sekarang lagi nonton Bu Nana nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Candaria yang sekarang lagi nonton Doho TV. Iya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam agenda Candaria, yang akan mengupas ibu. Mau dikupas tuntas. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa menjadi sharing untuk teman-teman yang ada di luar sana. Amin. Terutama untuk para perempuan. Iya, benar banget, Bu. Karena mungkin banyak ya, Bu, perempuan-perempuan di luar sana yang masih belum percaya diri sama dirinya sendiri. Nah, hari ini tuh saya pengen banget berbagi kisahnya Bu Nana, karena Bu Nana ini adalah sosok wanita yang Masya Allah percaya diri dan optimisnya tinggi banget ya, Bu. Ya? Wajib percaya diri dan optimis seperti Mbak Rate. Oh, betul. Baik, pemirsa Doho TV dan teman Candaria, Bu Nana sendiri itu nama terkenalnya, nama panggungnya ya, Bu ya. Bu Nana nama aslinya adalah Ibu Diah Saktiana dan beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial di Kabupaten Kediri. Kesibukannya apa, Bu, belakangan ini? Kalau kesibukan tetap, Mbak, artinya kalau di dinas sosial, ini kesibukan kita memberikan pelayanan. Artinya pelayanan kepada mereka yang memerlukan. Jadi insya Allah di dinas sosial itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Setiap hari sibuk dan setiap hari kita melakukan pelayanan, tidak kenal waktu. Artinya hari kerja kita ya 7 hari kerja, 24 jam. Jam kerja kita juga 24 jam kerja. Jadi ya seperti ini. Insya Allah kalau kita melaksanakannya dengan riang gembira, dengan semangat, semuanya akan berjalan dengan lancar dan pastinya pasti sukses. Pasti sukses dan pasti ada solusi. Masya Allah. Satu hal yang saya ingat nih pemirsa Doho TV ya, Bu Nana selalu bilang kita harus bekerja dengan hati ya, Bu. Betul. Salah satunya di dinas sosial. Betul. Ya, Bu ya. Iya, dimanapun sebenarnya. Jadi bekerja dengan hati itu menurut saya harus dilakukan dimanapun. Seperti mungkin sekarang Mbak Rateh lagi menekuni di bidang usaha. Nah itu kerjakan semuanya dengan hati. Makanya saya cocok setiap ngikuti IG-nya Mbak Ratih. Apapun dilakukan dengan sepenuh hati. Insya Allah kalau semua dilakukan dengan sepenuh hati, pasti hasilnya kayak luar biasa. Dan karena apa yang dilakukan dengan sepenuh hati itu sama kita itu berhusnudon, berpikir positif. Benar. Berpikir positif, insya Allah hasilnya juga pasti akan positif. Dan dengan bekerja dengan hati mungkin akan nyampe juga ya, Bu, emosinya pasti. Jadi insya Allah kalau kita bekerja dengan hati dimanapun, insya Allah pasti akan ada. Kalau toh ada kendala, pasti ada jalan keluar. Kalau toh semuanya sudah berjalan dengan lancar, pasti ada kesuksesan. Itu setuju banget ya pemirsa Doho TV. Nah ini yang menarik ya, mungkin kita mengenal Ibu Nana saat ini sudah menjadi seorang leader perempuan ya, Bu, di Kepala Dinas Sosial. Tapi nggak banyak pemirsa Doho TV yang paham bahwa untuk mencapai kesuksesan juga butuh proses ya, Bu ya. Betul. Nah saya jadi penasaran nih sama journey atau perjalanan Ibu Nana sampai Ibu ada di posisi saat ini. Betul. Jadi saya mengawali karir saya ini. Waktu itu saya pertama kali jadi pegawai itu di bagian personalia, bagian kepegawaian kalau saat HRD itu. Kalau di perusahaan Bu ya. Tapi saya waktu itu menjadi tenaga kontrak, Mbak. Jadi tenaga kontrak, kemudian karena saya itu sama Allah diberikan karunia
mempunyai suara yang kata orang-orang suara saya lumayan bagus, lumayan Bu. Nanti bagus. kita coba Bu Nana nyanyi di sini. Nah, ini itu yang mengantarkan saya untuk bisa ke ini luas lah ya, Bu ya. Itu ya. Jadi bisa mengantarkan saya untuk bisa masuk ke Pemkab. Meskipun sebenarnya waktu itu saya tidak hanya Pemkab aja yang membutuhkan. Waktu itu ada saya juga BI di perbankan ya, tapi karena orang tua saya militer tidak mengizinkan saya untuk bekerja di Bank Indonesia. Karena katanya kalau di BI itu kalau di perbankan itu pulangnya sampai malam dan lain sebagainya lah. Nah, itu akhirnya waktu itu ada kesempatan saya bisa ke Pemkab. Orang tua saya kayaknya ya merestui gitu loh, dan saya termasuk orang yang patuh pada orang tua. Itu perjalanan saya akhirnya ya, dari mulai tenaga kontrak, kemudian saya menjadi CPNS, menjadi PNS, sampai saya mengawali karir menjadi pejabat struktural itu di kantor catatan sipil. Waktu itu di kantor catatan sipil sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Ya 2000-an ya, 2000-an. Sebelum 998 lah. Waktu itu di catatan sipil juga memberikan pelayanan. Jadi orang mencari akte dan lain sebagainya, itu pelayanan. Kemudian setelah itu saya bergeser waktu itu di pariwisata. Ya, di pariwisata ini aku banget gitu. Suka jalan-jalan gitu ya. Aku Bu? banget karena saya basicnya orang entertain. Jadi yang nangani pemilihan gitu ya, pemilihan duta wisata, putra-putri batik, nangani event-event gitu loh. Jadi yang hubungan sama panggung itu Bu Nana banget gitu. Jadi itu aku banget gitu loh. Ya, kalau di pariwisata itu apa ya? Sukanya kita bekerja, yang kita urus itu orang punya duit. Iya. Orang punya duit, orang muda-muda, ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Ini di pariwisata. Itu sampai beberapa tahun, bahkan tahun 2012 bisa mengantarkan Raka-Raki Jawa Timur. Kediri bisa menjadi Raka dan Raki. Iya. Tahun berapa itu? 2012, dan itu satu-satunya pertama dan terakhir kayaknya. Anda mudah-mudahan nanti lanjutnya masih ada gitu untuk teman-teman pariwisata. Jadi waktu itu Raka-Raki Jawa Timur juara 1 dua-duanya. Biasanya rakanya dari mana, rakinya dari mana, dan tahun 2012 itu luar biasa. Zaman Ibu ya waktu itu ya. Karena apa? Bekerja dengan hati. Sekali lagi bekerja dengan hati, optimis. Itu yang menjadi kunci. Optimis, dan kita punya kiat-kiat. Punya kiat-kiat bagaimana kalau kita optimis, kita itu pasti punya kiat-kiat. Pasti punya kiat-kiat. Kalau saya harus ada kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk bagaimana tujuan itu bisa tercapai. Tapi kita harus kerja tim, Mbak. Jadi harus kerja tim. Kita nggak bisa kerja sendiri. Bener banget. Jadi optimis, kalau kita optimis, kita jadi fokusnya adalah ke pencapaian hasil ya Bu ya. Tapi kalau kita pesimis, khawatir, kita fokusnya ke ketakutan-ketakutan gitu. Oke. Wah, ini baru pertama aja udah langsung dapat nilai-nilai yang luar biasa. Bu, tapi ngomong-ngomong pada awalnya kan Ibu dari Dinas Pariwisata ya Bu, yang isinya lebih banyak ke happy gitu ya, panggung. Kemudian sekarang Ibu ada di Dinas Sosial. Yang dimana Ibu mungkin bertemu dengan banyak orang yang membutuhkan gitu ya. Nah, gimana Bu, tantangannya apa nih setelah berada di Dinas Sosial saat ini? Jadi kalau di pariwisata itu tantangannya kita harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada wisatawan ya. Artinya mereka orang yang punya duit semua, dan mereka mau jalan ke tempat wisata pasti bawa uang. Gimana caranya dapat duit banyak itu ya Bu? Iya, betul. Nah, kalau di Dinas Sosial itu bertolak belakang dengan di Dinas Pariwisata, tetapi alhamdulillah saya merasa juga sangat senang karena apapun yang kita lakukan sangat bermanfaat, dan ini sudah saya tekankan kepada teman-teman di dinas. Teman-teman di dinas itu kita ditugaskan di Dinas Sosial merupakan anugerah. Karena kenapa anugerah?
bayangkan kita diberi kesempatan untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Belum tentu orang itu punya kesempatan untuk bisa memberikan pertolongan seperti ini, yang itu kita lakukan hampir setiap hari. Bahkan kadang satu hari itu kita harus menangani persoalan-persoalan sosial itu lebih dari 1 kasus, kadang sampai 5 kasus, dan itu kita lakukan bergerak bersama. Yang penting kita kerja tim, kita punya network, punya mitra-mitra, kita banyak dibantu oleh relawan-relawan, dan alhamdulillah untuk pelayanan, karena kita sekarang ini juga punya pemimpin muda yang sat-sat-wat-wat, dan apapun untuk pelayanan pada masyarakat kita harus fokus dan maksimal. Siap Bu. Kalau di dinas sosial sendiri berarti Ibu banyak menaungi apa Bu di dinas sosial? Kalau di dinas sosial ini kita memberikan pelayanan kepada, sebenarnya ada 26 Mbak, 26 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi 26 itu salah satunya adalah lansia, terus kemudian disabilitas, kemudian orang-orang yang berkebutuhan khusus, orang-orang terlantar, terus korban narkoba, terus banyak lah, pokoknya ada 26 ya. 26, kemudian PSK PSK itu, kemudian banyak lah yang ada 26. Nah Ibu berarti sudah berapa lama Ibu di dinas sosial? Saya, jadi begini ceritanya, saya tahun 2017 akhir itu sudah mulai di Dinsos. Kemudian tahun 2021 sempat keluar sebentar. Saya promosi menjadi kabak perekonomian. Nah, kemudian tahun 2022 kemarin kembali lagi ke dinas sosial. Jadi kalau dihitung mulai 2017 ya sampai sekarang sekitar 5 tahun. 5 tahun. Ya. Menarik ya pemirsa Doho TV dan teman Candaria. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi sama Ibu ya. Tapi sepertinya sudah ada yang mau lewat dulu Ibu. Kita akan saksikan pemirsa Doho TV, dan jangan kemana-mana, tetap di Candaria setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya. Pemirsa Doho TV dan teman Candaria, kita kembali lagi di Candaria Cerita dan Rahasia Wanita, yang hari ini kita akan membuka rahasia dari Bu Nana. Tadi rahasianya udah sedikit dibongkar ya, tentang perjalanan Bu Nana dari awal sampai dengan sekarang. Nah, saya masih akan bongkar lagi rahasianya Bu Nana yang lain, tapi kayaknya kita minum dulu ya Bu. Oh, ini tadi boleh diminum ya? Boleh Saya Ibu. kira ini tadi untuk properti. Boleh, tapi jangan lupa nanti dibayar ya Bu. Oh, siap. Nggak mau bercanda Bu. Oh, nggak apa-apa, nanti saya traktir Mbak. Malah. Oke, boleh kita minum dulu deh. Ini kita lagi ada di suatu kopi ya teman-teman ya, yang ada di PK Bangsa. Jadi teman-teman boleh untuk merapat ke sini karena banyak banget makanan dan minuman yang enak di sini, terutama ada sate taichan. Nah, ini yang hari ini aku coba adalah apa nih, mocktail kayaknya. Tehnya mantep Mbak. Oh iya ya? Betul. Ini saya kayak minum teh pada waktu masa kecil, buatan ibu saya. Oh iya Bu. Enak banget, cocok ini saya. Baik, jadi kalau penasaran boleh langsung main ke suatu kopi. Oke Bu, tadi kan kita ngobrolin tentang Ibu di dinas sosial ya Bu. Di mana Ibu bertemu dengan 26 orang yang butuh pelayanannya Bu Nana gitu, mulai dari 26 jenis. Oh, 26 jenis ya? 26 jenis, mulai dari difabel, kemudian ada teman-teman apa Bu tadi Bu, tunawisma gitu ya Bu ya? Terlantar. Itu pasti pengalaman yang seru dan penuh dengan emosi dan air mata juga ya Bu ya? Kira-kira Ibu boleh nggak cerita, mungkin ada sebuah pengalaman yang Bu Nana pernah alami gitu yang sampai sekarang tuh masih teringat dan menjadi sebuah pelajaran kehidupan nih buat Bu Nana. Karena ini kita bicara tentang perempuan ya. Ini saya akan bercerita tentang perempuan dulu. Jadi pernah suatu hari yang paling berkesan buat saya pada waktu itu, saya ditelepon oleh seseorang yang bertugas di KUA. Oke, Kemenak sama KUA ya, Bu, Kemenak ya. Perempuan. Wah, apa nih?
Waktu itu saya ingat betul jam setengah 5 sore. Nggih. Beliau menyampaikan ada seseorang atau perempuan yang takut untuk stay di suatu eks-lokalisasi. Oke. Eks-lokalisasi. Oke, dia merasa ketakutan di Ya, tempat tersebut ya, Bu ya. Ketakutan karena apa? Karena ternyata ada tetangganya yang main ke sana. Oke. Padahal si ibu ini pamit ke keluarganya itu bekerja di sebuah toko. Oke. Oh, jadi si yang ketakutan tadi tuh bekerja di tempat itu ya, Bu? Ya, betul. Dan ketahuan sama tetangganya Betul, gitu. itu yang saya sangat Kepergok. ya, sangat terkesan sampai hari ini saya ingat betul. Terus kemudian nangis beliaunya langsung ke ini Bu Anis. Bu Anis, beliau bekerja di KUA. Telepon ke saya, Bu Nana, ini bagaimana bisa kita menolong ibu ini karena beliau sangat ketakutan kalau sampai tetangganya bercerita kepada putra-putrinya dan jangan sampai ini. Terus akhirnya hari itu juga minta keluar. Hari itulah Allah kalau sudah memberikan hidayah dan bagaimana Allah memilih orang-orang yang akan diangkat. Mungkin Allah ingin menyelamatkan ibu itu, tapi caranya seperti itu. Berbeda, gitu ya, dengan cara itu. Akhirnya saya pada waktu itu mencarikan tempat, Mbak. Mencarikan tempat, dan alhamdulillah karena kita komunikasi dengan provinsi juga bagus, sama provinsi, karena provinsi kan juga punya panti-panti khusus untuk rehabilitasi wanita kan juga ada. Akhirnya kami titipkan di sana. Beliaunya alhamdulillah pada saya kunjungan yang kesekian kalinya ke sana, dan sekarang beliau sudah mandiri, sudah keluar dan punya usaha karena di panti ini beliau diberikan pelatihan bagaimana beliau bisa mandiri dan masak, pintar masak. Bahkan pada waktu panti itu banyak kliennya yang harus diopeni, beliau memasakkan untuk banyak orang. Dan alhamdulillah, Mbak, ya Allah, sekarang beliaunya sudah pulang, sudah mandiri dan sudah kembali ke keluarga dengan bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan beliau sudah keluar dari istilahnya jurang kehidupan pada saat beliau ada di situ ya. Dan itu malam itu saya harus berkomunikasi dengan provinsi itu sampai habis jam 7 malam. Baru begitu provinsi ada lampu hijau, langsunglah kita bisa mengantar beliaunya ke sana. Dan itu sangat terkesan sekali bagi saya karena bisa meskipun mengentaskan satu orang tetapi berdampak pada satu keluarga. Ini maka di dinsos kan seperti itu, jadi kita mengentaskan seseorang itu multiplier efeknya. Jadi ya Allah, itu yang sampai hari ini saya masih teringat. Saya setiap datang ke sana langsung ibu orangnya itu saya peluk, dicium, aduh. Karena seperti menjadi perantaranya Tuhan juga mungkin ya, Bu Nana bisa menyelamatkan. Dan mungkin pemirsa Doho TV juga saat ini yang lagi nonton mungkin punya permasalahan, Bu, terkait dengan perempuan. Mungkin saat ini banyak juga yang menjadi korban kekerasan di rumah tangga. Itu bisa untuk mengajukan diri ke dinas sosial untuk mendapatkan pelayanan. Siap. Artinya kalau di luar sana ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, kemudian kekerasan kepada anak-anak, itu silahkan komunikasi di dinas sosial. Kita juga dibantu oleh lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga LK3 yang nanti akan fokus di situ ada psikolognya, ada pengacaranya. Intinya kita Pemkab ini di dinsos ini maksimal untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada masyarakat. Tuh pemirsa Doho TV ya, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin membutuhkan bantuan atau pelayanan, langsung saja hubungin Bu Nana atau hubungin aku, nanti aku sampaikan ke Bu Nana. Mantap pokoknya Mbak Rati. Siap. Oke pemirsa Doho TV, penasaran gak sih Bu Nana ini tuh memang dari kecil
jago nyanyi loh, asli jago nyanyi. Nah jadi penasaran juga sebenarnya waktu kecil tuh Bu Nana cita-citanya apa sih Bu? Oh, iya. Emang cita-citanya memang pengen jadi leader perempuan juga Bu? Atau mau jadi penyanyi? Saya itu cita-cita saya sejak kecil tuh pengen jadi guru, Mbak. Oh jadi guru? Iya, jadi guru. Malahan ya, Bu. Bayangan saya kenapa jadi guru? Guru itu jam kerjanya jam 7 sampai jam 1 lah, jam 12. Pulang, terus kalau anak-anak libur, Ikut libur gitu. libur, jadi banyak waktu untuk keluarga. Tapi ternyata nasib berkata lain. Artinya saya ingin kuliah di IKIP saat itu namanya kalau keguruan, ini tidak diizinkan oleh orang tua. Malahan, Ya, Bu? ya, tidak diizinkan. Jadi gini ceritanya, saya tuh SD di SD Bandar Lor 1, kemudian SMP di SMP Negeri 4 Kediri, Barat Sungai, Mbak. Dan waktu SMP itu kebetulan karena saya pinter nyanyi, katanya suaranya bagus kata orang. Saya juga pinter nari. Oh ya? Ya, Oke. waktu itu. Terus pokoknya apapun saya ikuti dan secara akademis saya juga lumayan lah. Maksudnya nggak terlalu. Ya lumayan pinter Iya. lah ya Bu gitu. Itu kata teman-teman saya. Loh, teman saya itu sampai waktu saya masih jadi kabit itu lucu. Dek, panggilnya kan Dek ya dulu. Dek Nana, aku nu gak terima oleh sampean cuma sekedar jadi kabit, kudune sampean jadi kepala dinas. ternyata Itu doa adalah mereka. doa yang Ya, dijabah kan, Betul, Bu. doa. Benar, Jadi benar. seperti itu. Jadi waktu SMP saya pernah menjadi pelajar teladan. Wow. Pernah menjadi pelajar teladan. Berarti memang udah berprestasi dari kecil Ya, ya Bu. SMP itu sudah nyanyi, sudah dapat angpau. Tuh kan, Bu ngomong-ngomong soal cita-cita ya Bu, saat ini di usia kita nih Bu, usia Iya. yang mungkin perempuan Bukan udah, kita lah, oh, iya, usia saya Bu. Kita kan nggak sepantaran. Usia saya banyak ibu-ibu yang dulu mungkin pernah punya cita-cita, kemudian dia punya anak gitu ya pemirsa DoTV sampai akhirnya cita-citanya sementara tertunda. Kemudian saat ini udah mulai longgar nih anak-anaknya sekolah. Menurut Ibu perlu nggak sih untuk perempuan terus mengejar mimpi dan cita-citanya Bu? Wajib, Mbak. Wajib? Wajib. Oke, Wajib. walaupun di usia 30 tetap wajib? Di usia berapapun, kalau punya mimpi bisa diwujudkan. Menurut saya seperti itu. Jadi ini bercerita, saya itu waktu sudah SMP, saya kan di SMA 2 Kediri nih, terus kemudian mau ke perguruan tinggi, saya diterima di perguruan tinggi negeri di salah satu di salah satu pulau Jawa. Sama orang tua nggak boleh nih, bapak saya kan tentara Mbak. Jadi takutnya kalau saya di luar kota banyak job nyanyi gitu loh. Akhirnya udah, kamu nggak boleh kuliah di luar, nanti kuliahmu kacau karena kamu job nyanyimu banyak ya. Malah seperti itu ya? Iya, karena gini Mbak, hari 1 bulan itu kan 30 hari nih. Job saya itu bisa 40 hari, 40 kali gitu loh. Karena memang pada waktu itu di tahun 80 berapa itu kan sekitar 87 itu kan penyanyi kan nggak begitu banyak. Lah ini saya termasuk salah satu yang jobnya cukup padat ya. Yang dicari-cari waktu itu berarti. Iya. Makanya saya kalau bilang Mbak Ratih, Dia Saktiana itu nama di akte saya. Dia itu artinya perempuan cantik. Sakti itu ya Sakti Mondro Kuno gitu. Ya. Ana itu ada, jadi Dia Saktiana ada perempuan cantik. Emang ya, dan kuat. Nah, kalau Nana itu memang nama panggung, artinya kalau saya pas manggung orang panggil saya Nana. Jadi waktu itu yaitu job saya padat sekali. Bapak saya melihat aktivitas saya dari panggung ke panggung, beliau tidak mengizinkan saya untuk kuliah di luar kota. Padahal saya insya Allah sebenarnya kalau dari sisi akademis nilai rapot gitu. tuh enggak buruk-buruk amat lah. Enggak buruk, meskipun anak-anak saya itu lebih percaya kepada ayahnya, kepada suami, karena dianggap ayahnya itu wow gitu loh. Tapi begitu tahu dokumen kiper, loh
Mama pernah jadi pelajar teladan ternyata. Jangan salah gitu ya. Ternyata Bu Nana ini penuh dengan prestasi. Pemirsa Do TV, tadi kan kita dengerin Bu Nana kalau Bu Nana tuh jago nyanyi kan. Penasaran gak sih sama suaranya Bu Nana? Bu boleh dong nyanyi sedikit Bu Nana. Iya, lagu apa ini? Lagu apa ya pemirsa Do TV ya, kira-kira lagu apa yang pengen dengerin? Tapi kalau saya sih pemirsa Do TV udah sering banget dengerin suara Bu Nana, emang sebagus itu, dan Bu Nana kalau nyanyi itu benar-benar powerful gitu. Ya mungkin nanti deh pemirsa udah penasaran pengen dengerin suara Bu Nana, tapi kita sembunyikan dulu karena kita akan kembali lagi Bu Nana di Candaria. Ini boleh minum ya? Oh boleh diminum lagi. Mungkin habis ini kita makan dulu ya, di break ya. Jadi pemirsa Do TV jangan kemana-mana, tetap di Candaria, dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Enggak Bu, diminum. Ya. Baik pemirsa Doho TV teman Candaria, kita kembali lagi di Candaria Cerita dan Rahasia Wanita, yang hari ini kita mendatangkan Ibu Nana Dia Saktiana. Ini kayaknya pemirsa Doho TV nggak berhenti, nggak pergi dari tempat duduknya Bu Nana, karena penasaran sama janji kita tadi, pengen dengerin suaranya Bu Nana gitu kan. Nah, boleh ya Bu sedikit disumbangkan suaranya ke seluruh pemirsa Doho TV yang ada di rumah. Ini disumbangkan atau dinyanyikan, Mbak? Kalau disumbangkan tuh falset, Oh gitu, falas malah ya, Gimana? sumbang. Oh iya benar-benar Bu. Berarti dinyanyikan dengan merdu. Tapi gini Mbak, karena Gimana? kalau zaman dulu kan masih muda ya, artinya suara itu masih powerful, kelembutan suara juga ada. Kalau sekarang sudah serak-serak kering, ini nggak serak-serak basah lagi, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Kita Ibu. coba. Kaya ngene jadi bandeng-bandeng ke, saeng-saeng ke, ya ora kalah. Luar biasa. Aku nggak mau loh ya mesti kalah. Lanjutin Ya lagi ora Bu, kalah. bait keduanya Bu. Udah ya satu. Oh, udah ya. Boleh tepuk tangan dong tim yang ada di sini. Itu padahal cuma sebait aja. Kalau saya nih nonton Bu Nana tuh bener-bener di panggung ya Bu, dengan lagu-lagu yang powerful, itu penonton langsung kebawa semua pemirsa Doho TV. Mungkin suatu saat ya Bu ya kita Insya Allah bikin konser Bu Nana, atau Bu Nana mau mengeluarkan album. Bu, tapi ngomongin cita-cita, mungkin menjadi seorang penyanyi itu menjadi salah satu cita-cita Bu Nana nggak dulu? enggak. Oh enggak ya? Saya enggak punya cita-cita jadi seorang penyanyi, tapi sempat sih pada waktu SMA karena saya sering ikut lomba, juara 1 terus di Kota Kediri. Waktu itu sekitar tahun 81 sampai 83 itu setiap tahun juara, sampai akhirnya sudah enggak boleh ikut lomba lagi. Saya dalam hati apa enaknya aku jadi artis saya. Wah, karena jadi artis ya sempat, dan juga sempat waktu itu master suara saya sudah dibawa ke Jakarta, yang pada waktu itu masih terkenal dengan Arianto dan Arianto sama yang menciptakan lagu Katakan Sejujurnya itu, kok lupa saya. Nah itu saat itu sudah di ACC nih, sudah di ACC. Terus ada yang dari Jakarta datang ke Kediri karena bapak saya seorang tentara, saya nggak boleh Mbak. Jadi saya nggak diizinkan lah. Kadang-kadang ibu saya gini, kalau melihat ada artis ibu kota yang tampil di tahun baru dengan honor 40 juta sekali manggung, ibu saya langsung, jadu apa iki iso koyo ngono kuwi ya. Kayak suarane loh, suaramu luwih apik ya, katanya ibu saya seperti itu. Ya nggak diizinkan sama bapak, bapak saya nggak mengizinkan. Ya sudah, karena saya orang yang patuh sih Mbak, sama bapak ibu itu saya sangat patuh. Bahkan misalnya nih ada cowok yang datang, bapak saya nggak suka, ya sudah saya mundur. Tapi terbukti ya Bu, dengan kepatuhan terhadap orang tua ya. Ya didengar betul. Juga saat ini. Makanya betul. Iya. Ada ternyata di posisi sekarang. apa yang disampaikan oleh orang-orang dahulu bahwa kepatuhan pada orang tua ini membuahkan kebahagiaan hidup kita sampai selamanya. Kalau bisa sampai nanti di dunia akhirat lah Mbak. Iya, benar-benar. Nah,
sekarang nih ya, walaupun Bu Nana tidak menjadi penyanyi ya, tapi kita mengenal Bu Nana sebagai seorang pemimpin wanita yang luar biasa. Dan mungkin sangat jarang gitu Bu Nana perempuan yang punya cita-cita untuk menjadi pemimpin, karena memang mereka pengen dipimpin gitu ya. Tapi menurut Bu Nana, boleh nggak sih perempuan itu punya cita-cita menjadi seorang pemimpin gitu? Boleh. Artinya begini, perempuan tuh boleh punya cita-cita. Menjadi pemimpin tuh kalau itu menjadi cita-cita boleh. Silahkan punya ambisi. Artinya kalau orang punya ambisi itu akan bermimpi untuk mencapainya. Asal apa? Jangan ambisius. Kalau beda orang, ya Bu ya, beda. ambisi dan ambisius. Wah, apa bedanya Bu? Kalau punya ambisi itu punya cita-cita. Oke. Untuk orang kalau tidak punya ambisi, ya begitu aja lah. Lurus, gitu-gitu aja gitu ya. Ya tidak ada sesuatu yang wow gitu ya, gitu betul. Iya. Tapi kalau ambisius Mbak, dia akan mencapai tujuannya dengan berbagai macam cara, baik itu cara baik maupun cara kurang baik. Ya, kalau ambisius seperti itu. Makanya saya berpesan terutama kepada para perempuan, boleh punya ambisi, silakan. Wajib kita punya ambisi. Ambisi itu sama dengan cita-cita sebenarnya. Cuman ambisius tinggalkanlah. Bahaya itu untuk perempuan. Itu dia ya, mungkin masih menjadi PR ya buat perempuan, gimana caranya kita punya cita-cita tapi nggak ambisius. Karena perempuan kan kadang-kadang kalau ngeliat temennya sukses dikit, wah yang ada langsung panas ya Bu ya. Menganggap sebagai rival gitu ya Bu ya. Nah itu terjadi nggak sih Bu di kehidupan Ibu sebagai seorang pemimpin, di mana katanya perempuan harus support perempuan lain, tapi malah dijegalnya sama perempuan lain gitu. Wah ini cerita menarik nih kayaknya nih. Ya betul, Gimana, makanya Bu? kalau kita ini, kalau saya sih misalnya ada tim kita sesama perempuan, kita pengennya ya sukses bersama. Karena kita nggak bisa bekerja sendiri, ya sukses bersama. Kalau ataupun ada yang mau menjegal atau bagaimana, sepanjang kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan hati, insya Allah Allah itu akan melindungi kita. Insya Allah Allah akan melindungi kita. Baik. Jadi kita nggak perlu peduli sama orang lain, tapi fokus terhadap kita ya Bu ya. Kita bekerja dengan hati dan konsisten dan berdoa pasti akan terlindungi. Betul. Nah untuk jadi seorang pemimpin Bu mungkin tidak mudah ya Bu ya, harus punya kemampuan-kemampuan gitu. Salah satunya kalau saya lihat komunikasi Ibu Nana ini luar biasa kalau lagi berdialog gitu. Nah apa aja sih Bu kemampuan-kemampuan yang harus kita pelajari untuk menjadi seorang pemimpin perempuan? Ya. Yang jelas, yang pertama kita sebagai seorang perempuan yang insya Allah ya bisa ini. Yang pertama kita harus amanah dulu. Amanah. Artinya kita harus bisa dipercaya. Oh, itu paling penting ya Bu? Paling penting. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya pada waktu pernah suatu hari saya itu ditelepon sama anak saya karena saya diberitakan oleh salah satu radio bahwa saya berbohong. Memberikan pelayanan di suatu tempat yang di sana itu dinsos tidak ada. Mereka tidak tahu kalau kita itu punya mitra-mitra kerja yang memang sudah kita rekrut. Ya. Kalau dalam satu hari ada 5 kasus, tidak mungkin saya akan, dan di waktu yang sama, jam yang sama, apa saya bisa membelah tubuh saya menjadi 5 orang? Bagaimana caranya Mbak Rati? Nggak mungkin ya, itu Bu. akhirnya masuk di headline Facebook, gitu ya? di medsos, dan intinya dia Saktiana. Waktu itu saya menjadi kabit Mbak, kabit kepala bidang rehabilitasi sosial di Dinsos. Langsung dihujat lah. Di situ intinya saya dianggap berbohong. Padahal pada waktu itu kita bisa memberikan klien terlantar itu bisa masuk rumah sakit, bisa diberikan pelayanan. Itu karena waktu itu kita yang merekomendasinya. Saya langsung merekomendasikan, saya langsung telepon rumah sakit, minta tolong ini ada orang terlantar kondisi sakit dan lain sebagainya, segera bisa masuk. Bayangkan kalau bukan Dinsos yang telepon, apa ya dianggap? Nggak mungkin dianggap ya. Itu yang kita lakukan. Dalam satu hari kan tidak harus sebagai seorang kepala dinas itu harus turun, maksudnya di jam yang sama. Kalau ada delegasi juga ya Bu, kita ada teamwork. Dalam waktu yang sama misalkan ada 5 kasus,
kita nggak mungkin bisa lima-limanya kita harus turun di waktu yang sama. Nah ini yang mohon dimaklumi oleh masyarakat. Berarti yang pertama tadi adalah harus amanah dan bisa dipercaya, Bu. Betul. Terus kemampuan apa lagi nih, Bu? Betul. Yang harus, kedua tentu saja komunikasi, Mbak. Nah itu nih komunikasi. Ya. Jadi kita harus memahami siapa yang kita hadapi, apalagi kalau pelayanan. Sempat saya itu kan di Dinsos itu kan menerbitkan surat keterangan tidak mampu untuk pelayanan kesehatan, yang nanti itu dibuat rujukan ke dinas kesehatan. Saya itu sholat karena di ruang pelayanan itu kan dekat musolanya kantor nih. Saya sholat sampai nggak fokus karena ada staf Dinsos ini yang marah-marah kepada masyarakat yang mencari surat-surat tersebut. Ya, langsung saya panggil, saya selesai sholat langsung saya panggil. Kenapa harus marah? Dengan komunikasi seperti itu ya. Nah, itu betul saya ingatkan. Mereka itu orang susah semuanya. Orang yang datang ke dinas sosial di loket itu pasti orang yang susah. Jadi mereka harus kita berikan pelayanan yang maksimal. Jadi sempat ada juga kemarin 2 hari yang lalu ya, itu ada seorang ibu itu duduk diam, terus saya tanya, loh, saya baru selesai rapat, saya masuk kantor, nah Bu, nyon sewu panjenengan ini mau apa? Mau cari surat-surat, loh, enggak di sini tempatnya di depan, langsung saya antar. Loh, tadi tanya ke siapa? Enggak tahu tanya ke siapa, katanya masih istirahat, masih makan siang, padahal sebenarnya kalau ada yang istirahat sudah kita bagi, ada kita bagi, misalkan ada satu istirahat tapi pelayanan harus tetap jalan. Kasihan kalau masyarakat harus menunggu lama. Betul. Berarti memang komunikasi juga harus melihat gimana ya Bu ya, selain amanah berkomunikasi. Apalagi Bu? Kompetensi. Ya. Nah, itu Bu. Kompetensi itu penting. Jadi kita harus punya kemampuan untuk menguasai pekerjaan yang menjadi tugas kita. Baik. Itu harus betul-betul kita kuasai. Pada waktu saya ditunjuk untuk menjadi kepala dinas sosial itu ya belajar lagi ya Bu ya pastinya. Jadi insya Allah kan ada 4 bidang nih. Ada bidang rehabilitasi sosial karena saya kabitnya di situ, saya wis ngelontok Mbak di sini. Tapi kan ada bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, Lijamsos, perlindungan jaminan sosial. Ini yang saya, kalau yang 3 nih saya nih masih sedikit-sedikit bisa. Ada 1 yang masalah pendataan. Ini yang saya memang blank waktu itu. Tapi dengan kemauan dan semangat, yang penting semangat ini penting. Akhirnya saya harus belajar dan sekarang teman-teman, loh Bu Nana sekarang sudah tahu semuanya. Oh, menarik sekali ya. Jadi memang untuk menjadi seorang pemimpin itu nggak mudah ya Bu ya. Pasti juga melalui banyak proses seperti Bu Nana. Tapi ya itu dia kompetensi yang memang harus selalu dipelajari ya Bu ya. Belajar terus ya. Komunikasi dan juga yang paling penting adalah amanah. Harus bisa dipercaya. Wah, menarik ya pemirsa Doha TV. Kita akan tanya lagi rahasianya Bu Nana, dan kayaknya pemirsa Doha TV masih penasaran sama suara Bu Nana lagi. Enggak ding. Nanti kita akan tanya-tanya lagi apa sih yang menjadi rahasia Bu Nana bisa menjadi seorang pemimpin saat ini, dan juga cita-cita tentang inspirasi lainnya. Tapi jangan kemana-mana pemirsa Doha TV, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini ya. Doha TV dan teman Candaria, kita kembali lagi di Candaria bersama dengan Ibu Diah Saktiana atau yang biasa kita kenal Ibu Nana. Oke Ibu, nggak kerasa ini udah session terakhir loh. Oh iya. Wah, pengennya sih kalau sama Ibu panjang lebar, iya. Ngobrolinnya A sampai Z ya. Tapi nih kemarin sebelum kita acara hari ini saya sempat posting di Instagram gitu. Hari ini kita ketemu sama Bu Nana, ada yang mau nitip pertanyaan. Wah, ternyata banyak Bu yang nitip pertanyaan sama Bu Nana. Kita bacain pertanyaan dari netizen ya. Yang pertama, bos. Enggak Bu, pertanyaannya nggak julid kok Bu, tenang aja Bu. Ibu, pertanyaannya adalah mana nih? Bagaimana sih Bu ningkatin kepercayaan diri seorang perempuan versi Bu Nana? Karena kalau kita lihat Bu Nana ini kan percaya diri banget.
gitu Bu. Gimana Bu? Berbagi Berarti tips boleh, Bu? netizen sudah tahu saya ini. Iya, ini kayaknya udah jadi. Jangan-jangan ini bawahannya Bu Nana. Jangan. Gini, menurut saya percaya diri itu adalah pikiran positif. Jadi berpikir positif, dan yang penting apa yang saya sampaikan, kita bisa percaya diri itu kalau kita punya kemampuan. Jadi punya kompetensi, jadi harus belajar, artinya harus menguasai apa yang kita hadapi, artinya pekerjaan yang akan kita lakukan itu harus kita kuasai. Itu yang pertama. Belajar ya, berarti untuk percaya diri juga harus persiapan ya Bu? Harus, nggak bisa. Kalau kita mau manggung misalnya nih, mau kasih sosialisasi, coba bayangkan kalau kita tidak menguasai materinya, kalau ada pertanyaan pasti kita nggak bisa. Intinya kita harus menguasai atau punya kemampuan, harus belajar itu pasti. Terus kemudian yang berikutnya ya kita harus mempunyai style sendiri. Wah, style Bu Nana? Style sendiri. Punya style berarti sendiri. harus nggak usah tiru-tiru orang lain ya Bu Ya, Nana ya? boleh lah kita tiru-tiru boleh, tapi tidak ngeblok. Artinya tidak ngeblet betul gitu loh. Tuh, kemudian selain apa tadi pertanyaannya, kalau lupa saya? Percaya diri. Percaya diri. Oh ya, biar percaya. Yang pertama kita harus menguasai materi atau pekerjaan yang kita hadapi itu harus betul-betul kita kuasai. Kalau kita belum menguasai, kita belajar. Harus belajar, jangan malu untuk mencari tahu. Jangan malu untuk belajar kepada yang lebih mudah. Ini kunci agar kita percaya diri. Jadi kita berhadapan dengan siapapun, asal kita menguasai apa yang kita lakukan, kita kerjakan, insya Allah percaya diri itu akan muncul. Dan percaya diri itu harus dilatih juga. Nah, itu dia. Dilatih. Nih. Ada orang pengennya instan ya Bu, makan tuh pengennya yang instan aja, yang dilatih. mudah, padahal harus dihabiskan dulu kegagalannya. Betul, ya harus dilatih. Jadi enggak serta-merta misalnya nih kalau kita mau ada agenda harus memberi apa ya, bertemu dengan siapa, yang kita berlatih. Artinya oh kalau kita bertemu dengan ini kita harus bagaimana, itu kita harus mengetahui. Iya. Jadi berlatih untuk bisa percaya diri. Saya pun waktu jadi penyanyi awal-awal sudah dapat uang, itu pun pertama kali manggung yo ndredeg, Mbak. Nggak pede ya. Tapi karena saya terus berlatih, nyanyi saya, perbendaharaan lagu saya harus banyak. Jadi kalau ada orang request lagu apa, saya bisa sawerannya masuk, Mbak. Iya, kemampuan mengikuti saweran. Betul, betul. Jadi setuju nggak sih Bu kalau misalnya dapat kesempatan apapun itu harus dicoba dan betul. diterima ya Bu? Harus dicoba. Oh, dan harus percaya diri kalau kita diberi kesempatan, berarti itu Allah yang udah dikasih. Iya, dikasihkan oleh Allah. Tidak ada sesuatu terjadi secara kebetulan. Semuanya pasti atas izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Oke, pertanyaan kedua Bu dari netizen Bu. Ini pertanyaannya agak-agak pribadi Bu. Iya. Ibu, pertanyaannya, apakah suami Ibu yang sekarang adalah cinta pertama Bu Nana? Padahal tidak ada di materi. Sengaja Bu biar kaget Bu Nana ya dengan pertanyaannya. Gimana Bu? Bener nggak? Itu cinta pertama? Bukan pertama tapi pasti yang terakhir. Tapi pertama kali ketemu dengan seorang suami yang sangat mensupport Bu Nana ini. Gini, bagi perempuan yang sudah berkeluarga, pesan saya satu. Pesan saya satu. Ridho suami adalah ridho Allah. Jadi kalau suami meridhoi, insya Allah para perempuan pasti akan sukses. Saya tidak diridhoi oleh suami saya tidak mungkin akan bisa mencapai karir seperti ini. Itu yang paling penting. Dan apa tadi? Kok sampai lupa. Ketemu suami saya ini waktu itu ada Pekan Budaya, Mbak. Lagi-lagi waktu saya manggung. Jadi Pekan Budaya di stadion. Makanya ketemunya di stadion, Mbak. Stadion Madiun. Jadi waktu itu ada lomba cipta lagu daerah. Saya menyanyikan peserta kontingen dari Kabupaten Kediri. Nah, suami saya
jaga stan. Kan kita waktu itu masih muda-muda ya, Mas Budi, karena di bagian perekonomian di Kabupaten Madiun, tugasnya ngurusi UMKM. Baiklah. Ya, itulah. Lalu cinta bersemi di situ. Belum ya, Bu? Belum, ya? belum. Waktu itu belum. Tapi pinter, suami saya itu pinter. Waktu itu saya selesai lomba, sudah selesai tampil, saya turun cari oleh-oleh khas Madiun. Mau enggak mau saya kan di standnya Madiun, Kabupaten Madiun. Temennya yang satu stand itu, yang jaga stand itu kan banyak. Semua itu ngikuti saya terus, Mbak. Suami saya ngikuti siapa? Ngikuti ibu saya. Pinter banget. Oh, jadi ini kayaknya bisa jadi tips juga ya buat yang masih jomblo. Kalau misalnya mau mendekati itu, justru yang dekati adalah ibunya. Karena kunci dari apapun itu adalah restu ibu ya. Jadi ngikuti ibu saya. Ya, akhirnya ya saya cuman kenal beberapa bulan aja langsung dilamar kok, Mbak. Masya Allah. Dan saat ini menjadi apa ya, Bu ya, support utama ya, Bu. Betul, ya, support system bukan pertama ya. tapi terakhir. Bukan cinta pertama tapi yang terakhir. Oke, Bu. Ini wah, kita mau pertanyaannya mengagetkan. sengaja bikin surprise Bu Nana. Oke, Bu, karena ini session terakhir ya, Bu ya, mungkin Ibu bisa nggak kasih pesan gitu terhadap perempuan Indonesia dan khususnya di Kediri ya, di Dowo TV, pemirsa TV yang sekarang lagi nonton Bu Nana. Ya, pesan saya kepada para perempuan terutama di Kediri, yang pertama kalau ingin sukses harus semangat, optimis, karena optimis itu adalah berpikir positif. Ya, kemudian kalau punya mitra kita bisa sukses bersama, jangan egois. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, jangan alergi dengan kritik, masukan, saran, karena itu untuk kemajuan kita. Orang mengkritik itu ada karena mereka memang sayang kepada kita, meskipun mungkin ada juga yang jealous. Tapi menurut saya, baik itu yang jealous maupun yang sayang kepada kita, mereka adalah fans kita. Oke. Berarti netizen juga adalah fans ya, Bu. Betul, ya? fans kita. Mas, seperti itu. Oke, sebelum kita closing, Bu, saya ada oleh-oleh loh buat Bu Nana nih. Apa yang namanya? Wah. Ini ada Pai Nanas Canderia, Ibu. Ini salah satu olahan dari Kabupaten Kediri ya, Bu ya, olahan nanas dari Kabupaten Kediri. Mantep. Yang dibuat menjadi pie. Nah, ini spesial buat Bu Nana yang hari ini hadir. Terima kasih Mbak Rate. Ini saya sudah berkali-kali makan dan rasanya is the best. Enak sekali, baik kulitnya maupun selainya, dan luar biasa. Dan ini sudah berkali-kali kalau saya beli ke Mbak Rate ini, pesan ke Mbak Rate ini, pasti nggak tanggung-tanggung jumlahnya. Selalu banyak ya, Mbak? Selalu bunyinya ratusan gitu. Selalu banyak, karena baik itu kalau ada besan datang, kan besan saya orang Jakarta, pasti saya bawain ini. Siap. Dan selalu komennya, aduh enak banget ini, enak banget ini Mbak. Terima kasih Bu Nana udah support UMKM, dan Bu Nana ini juga salah satu yang support banget sama UMKM ya, Bu ya, yang mereka punya produk itu pasti di-endorse, dibeli sama Bu Nana. Terima kasih sekali lagi Ibu. Sama-sama, Mbak. Jangan kapok ya, Bu, kalau besok dipanggil lagi di Canderia. Tidak. Oke, kita pengen kupas lebih dalam lagi, atau pengen ngundang Ibu buat nyanyi lebih lama lagi. Kita mau undang lagi di Canderia. Oke, siap. Baik, pemirsa Dowo TV, senang banget hari ini kita bisa ngobrol dan sharing sama Bu Nana, seorang leader perempuan yang bisa menginspirasi kita dan membuat kita menjadi punya cita-cita lagi ya, Bu, dan optimis dalam menghadapi setiap masalah. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Nana dan pemirsa Dowo TV. Jangan kemana-mana karena habis ini pasti bakal ada acara yang seru di Dowo TV, dan kita akan ketemu di Canderia di minggu berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di Canderia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.